Shalom, nama saya Yoko Petermana dengan NIM 21.A1.0004, jurusan Arsitektur. Berikut adalah tugas 06 saya. Pertanyaan 1. Dulu mereka melakukan hal itu karena faktor terbesarnya ekonomi. Mereka terdesak dari sisi ekonomi dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bekerja. Jadi itulah cara satu-satunya untuk tetap bertahan hidup. Kalau sekarang ada banyak faktor. Pertama, keluarga. Jadi mereka dari broken home. Kedua, kesepian dan tidak mendapat perhatian. Ketiga, ekonomi. Jadi sama, tapi biasanya karena mereka ingin mendapat sesuatu tapi orang tuanya tidak sanggup untuk memenuhi, sehingga dia mencoba mencari alternatif lain. Kedua, menurut narasumber pertama, orang yang baik pasti tidak akan terjun ke dunia itu. Pasti orang yang terjun ke dunia itu memiliki niat yang tidak baik. Misalnya, ingin memuaskan hawa nafsu, atau ingin mendapat uang dengan mudah. Memang biasanya ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat uang dengan mudah melalui cara-cara ini. Kemudian ada banyak alasan lainnya. Nah, biasanya kalau orang sudah biasa terjun ke dunia ini, mereka akan susah membedakan mana yang benar dan salah, dan mereka akan terus bekerja di jalan ini karena buat mereka itu biasa saja, dan lagi pula bisa mendapatkan uang dengan lebih mudah. Pertanyaan nomor 3. Menurut narasumber, penderitaan adalah segala kesulitan yang ia alami. Nah, kesulitan yang ia alami adalah sebagai berikut. Pertama, kecelakaan motor anaknya. Anaknya mengalami kecelakaan motor ditabrakan dengan truk bongkar muat barang pada tahun 2010 akhir di Karangjati. Singkat cerita, anaknya harus dirawat selama hampir 1 bulan di Rumah Sakit Karyadi, dan selama 1 bulan itu anaknya sempat koma 1 minggu. Kedua, utang. Untuk melunasi biaya rumah sakit, narasumber ini harus meminjam dana sebesar 1 juta. Jadi sekarang ia harus bekerja di dunia malam untuk melunasi utang itu. Ketiga, perceraian. Suaminya selingkuh dan menghamili orang lain sehingga narasumber harus cerai demi ketenangan anaknya. Dan ia juga terpaksa untuk membesarkan anaknya sendirian. Keempat, dari pekerjaannya sendiri. Dalam pekerjaannya, sebagai wanita penghibur pelanggan yang datang kebanyakan orang mabuk. Dan oleh karena itu, ia sering dimarah-marahi, tidak dibayar, bahkan dikasari dan dilukai. Pertanyaan keempat. Narasumber terdampak di psikologinya. Ia merasa kecewa, marah, dan berdosa, karena seharusnya bayi tersebut tetap hidup, akan tetapi bayi tersebut malah diaborsi, tanpa sepengetahuannya. Ia merasa bahwa seharusnya ia punya hak untuk membiarkan bayi tersebut hidup, dan tanggung jawab untuk menghidupi bayi yang merupakan darah dagingnya. Pertanyaan 5. Menurutnya mungkin ada 2 faktor yang menyebabkan mantan pacarnya melakukan aborsi. Pertama, mungkin karena trauma. Jadi narasumber dan pacarnya waktu itu berbeda etnis. Narasumber Jawa, sedangkan yang perempuan Chinese. Pada waktu itu, kondisinya memang narasumber belum bertemu dengan keluarga dari sisi perempuan dan sebaliknya. Nah, sebelumnya pernah terjadi bahwa perempuan tersebut memiliki pacar dan ditolak oleh keluarganya. Mungkin yang perempuan ini takut jika ketahuan sedang berhubungan dengan narasumber. Keluarga dari kedua belah pihak bisa saja menolak hubungan mereka karena perbedaan etnis. Alasan kedua mungkin karena kuliah. Waktu itu masih masuk tahun kedua kuliah, jadi ada kemungkinan si perempuan takut tidak bisa menyelesaikan kuliah karena sibuk mengurus anak sehingga mengaborsi bayi tersebut. Pertanyaan ke-6. Ada 4 hal yang bisa menjadi resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan menurut narasumber. Pertama, tidak bisa lari dari masalah. Karena masalah yang belum selesai itu mau lari kemanapun, masalahnya akan tetap muncul lagi. Kedua, susah bangkit dari keterpurukan. Ketiga, ada sanksi sosial yang akan merusak citra pelaku. Sampai mati pun cap itu tidak akan hilang. Hanya dengan bangkit dari keterpurukan, pelaku dapat membangun kembali hidup dan menunjukkan pada orang lain bahwa pelakunya sudah berubah. Keempat, jika sudah memiliki anak-anak dan mencintai mereka, akan susah untuk lari karena pasti akan kangen dengan mereka. Pertanyaan ke-7. Menurutku, seperti yang minggu lalu saya sudah katakan, penderitaan akan tetap ada dan tidak bisa dihindari. Nah, untuk memahami apa yang harus dilakukan saat mengalami penderitaan, mari kita lihat beberapa ayat terlebih dahulu. Pertama dari Yakobus 1 ayat 2-4.
Di sini dijelaskan bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membuat kita menjadi matang. Nah, Ayub juga menderita untuk membuktikan imannya. Jadi kesimpulannya, penderitaan bisa menguatkan iman kita. Kedua, di Yohanes 9, kita bisa melihat bahwa Tuhan berkata, melalui orang buta, kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Jadi penderitaan kita bisa digunakan sebagai media untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ketiga, dari Ratapan 3 ayat 19 ayat 24, diceritakan bangsa Yehuda sedang menderita, namun mereka tetap bisa berharap karena mereka fokus pada Tuhan, bukan pada penderitaan mereka. Mereka menyadari bahwa dalam penderitaan, kasih setia Tuhan tetap selalu senantiasa menyertai mereka, tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Keempat, dari Yakobus 5 ayat 7-11, diceritakan penderitaan seseorang yang mengikut Yesus. Memang jalannya susah, tetapi pasti Tuhan akan menyediakan di akhir. Dan terakhir dari Yakobus 5 ayat 13 dan Mazmur 50 ayat 11. Dijelaskan kalau sedang menderita, maka berdoalah, karena Tuhan yang pada akhirnya akan meluputkan kita dari penderitaan. Maka dari ayat-ayat ini, dan sebenarnya masih ada banyak ayat lainnya, kita bisa menyimpulkan bahwa yang bisa kita lakukan saat menghadapi penderitaan adalah pertama, tetap beriman dan berharap. Karena melalui penderitaan kita diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Iman kita juga dibentuk agar semakin kuat. Dan kuasa Tuhan dapat dinyatakan melalui penderitaan kita serta menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, kita harus tetap berbahagia dan bersyukur. Karena melalui penderitaan kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berproses dan bertumbuh. Pikiran kita juga semakin tajam. Terakhir, tetaplah berdoa dan berseru kepadanya. Kita harus tetap tabah dan menjalani penderitaan yang dialami sambil berdoa. Karena antara bekerja dan berdoa harus seimbang, kita tidak bisa hanya salah satu saja. Jadi intinya, kita memang selalu mendapatkan penderitaan, tapi kita tetap harus berdoa, berharap, dan beriman padanya. Sekian tugas 06 saya, Tuhan Yesus memberkati.